Yo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel kami, channel Ragam Topik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan praktikum elektronika kami yang kelima dengan judul tahap output penguat daya. Nah, di mana tahap output penguat daya ini memiliki 3 jenis kelas. Pertama, penguatan kelas A, kelas B, dan kelas C. Tetapi pertama sekali kami akan menjelaskan penguatan kelas A. Nah, kami telah merangkainya terlebih dahulu seperti yang dilihat teman-teman pada aplikasi multisim ini. Nah, di sini kami menggunakan dua transistor bipolar. Nah, transistor bipolar pastinya teman-teman sudah tahu pada video sebelumnya. Nah, kemudian kami menggunakan osiloskop tektonis, di mana pada video sebelumnya juga kami menggunakan osiloskop ini, dan kemudian menggunakan dua multimeter. Nah, kita akan mengamati pengaruh kualitatif, linearitas, dan VTC. Untuk mengamatinya kita klik saja run, kemudian klik 2 kali. Seperti biasa klik auto untuk meresetnya dari awal. Nah, teman-teman bisa melihat grafiknya seperti ini. Kemudian kita atur dulu posisinya hingga posisinya sama. Nah, agar memperjelas bentuk dari grafik ini, kita akan mengatur clock diff-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa tegangan kedua itu terpotong di bagian bawah, tetapi bagian positifnya itu ada. Nah, teman-teman bisa juga melihat berapa sih tegangan output dan tegangan input. Teman-teman juga sekedar informasinya bahwa tegangan input itu berwarna kuning dan tegangan output itu berwarna biru. Nah, kita lihat berapa hasilnya. Main, kemudian untuk channel 2. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada terjadi penguatan daya ya. Jika kita lihat bahwa tegangan input itu dari satuan mili ke satuan volt di tegangan output, bahwa terjadi penguatan yang cukup besar. Nah, bagaimana jika kita mengganti nilai dari resistor 1 ini menjadi 56? Kita klik OK. Nah, kemudian kita jalankan lagi simulasinya. Measurement. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terjadi penguatan ya. Tadi kan resistor awal kecil. Nah, diperbesar, maka penguatannya juga menjadi besar. Nah, berarti pengaruh dari resistor R1 ini bahwa dia akan mengatur besar tegangan output yang keluar. Nah, di sini kita juga akan mengamatinya ini dalam mode XY, dimana mode XY didapat dari menu display. Kita klik, kemudian formatnya ini diatur menjadi format XY. Nah, dari grafik ini dapat diperhatikan bahwa daerah yang di bawah ya tidak ada, atau daerah cut off-nya itu tidak ada, tetapi memiliki daerah aktif yang di atas cut in. Nah, setelah mengamati kualitatif linearitasnya, kita akan mengamati pengaruh kuantitatifnya, dimana kita nonaktifkan dulu mode XY-nya. Kemudian kita menggunakan fitur FFT, dimana fitur FFT itu berada di menu ini ya, yang saya tunjuk ini. Kemudian klik saja. Nah, pastikan operationnya itu FFT dan source-nya itu di channel 2. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa frekuensi harmoniknya itu terbentuk ya, frekuensi harmonik 1, 2, 3, 4, dan 5, tetapi yang di 5 ini cukup kecil. Nah, bagaimana kita akan mengatur nilai dari tegangan inputnya?
dan melihat apa pengaruhnya terhadap rangkaian ini. Kita coba mengaturnya di kisaran 8. Berapa? Kita tunggu sebentar. Ini kita VP ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa frekuensinya itu hampir stabil ya. Tidak terjadi seperti ini perubahan-perubahan grafiknya. Atau kita coba 9. Nah, di 9, dinilai 9 itu bahwa grafiknya itu sudah stabil dan frekuensi harmoni yang terbentuk itu juga sudah stabil. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa tegangan ini terdistorsi. Nah, distorsi itu maksudnya adalah di mana sinyal tidak bekerja lagi pada daerah aktif. Nah, sekian penjelasan pada penguat kelas A. Kita akan lanjut pada penjelasan penguat kelas B. Nah, penguat kelas B itu memiliki rangkaian seperti ini yang telah kami rangkai terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa melihat kami menggunakan 2 transistor bipolar. Nah, resistor satunya itu kami buat nilainya 33 ohm. Nah, pertama sekali kita akan mengamati pengaruh kualitatif linearitas dan VTC-nya. Kita langsung jalankan saja simulasinya. Kemudian klik 2 kali. Nah, ingat teman-teman, kita harus mengklik auto terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat grafiknya seperti ini. Kita samakan dulu posisinya, kemudian atur agar tampak jelas. Nah, teman-teman bisa melihat dari grafik saja bahwa seperti tumpang tindih ya, atau bahwa besarnya tegangan input atau tegangan output itu hampir sama. Tapi tetap ada penguatan daya, tetapi sangat kecil, berbeda dengan penguatan kelas A. Kita cek saja di measurement. Nah, teman-teman bisa melihat nilainya hampir sama. Semisal di sini 250, di sini 260. Jadi perbedaannya itu cukup kecil ya, tapi bisa disimpulkan sama. Nah, kita akan mengamatinya juga dalam mode XY, di mana mode XY seperti biasa menu display, kemudian formatnya kita ganti XY. Nah, kita atur dulu ininya agar nampak jelas 10. Kemudian nah, di sini teman-teman bisa melihat berbeda dengan penguat kelas A. Di daerah bawah ini ada, atau ini biasa disebut dengan daerah cut off, dan cut in juga ada. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa perbedaan kelas A dengan kelas B itu adalah di daerah cut off-nya. Nah, kemudian kita akan mengamati pengaruh linearitas kuantitatifnya dengan mode FFT. Kita nonaktifkan dulu mode XY-nya, kemudian klik menu math. Pastikan juga operationnya FFT dan source-nya channel 2. Nah, di sini frekuensi harmonik tidak terbentuk. Coba kita atur nilai tegangan inputnya itu menjadi sekisaran 7. Di sini frekuensi harmoniknya pertama itu hampir terbentuk ya, teman-teman. Coba kita atur nilainya itu 6, semakin kecil. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa hasil dari mode FFT itu seperti ini. Nah, penguat kelas B juga ada yang menggunakan amplifier. Kita lihat saja langsung. Nah, ini adalah penguat kelas B menggunakan amplifier, mana kami hanya menambahkan amplifier di
sebelah kiri, bahwa rangkaiannya hampir sama juga pada rangkaian sebelumnya, dua transistor bipolar. Kita ubah dulu ini menjadi ketiga agar serupa dengan rangkaian sebelumnya. Nah, yang kita amati juga sama dengan kelas sebelumnya. Kita jalankan saja simulasi. Kita auto. Nah, di sini grafiknya hampir berbeda ya dengan hasil penguat kelas sebelumnya, bahwa di sini ada setelah ini dia langsung naik seperti itu. Nah, untuk nilainya bahwa buat ini menjadi channel 2. Nah, di sini bahwa tegangan input lebih besar ya dari tegangan output, dimana jika kita satukan juga posisinya agar dapat lebih jelas. Nah, tegangan input itu lebih besar tapi dalam nilai minus, tetapi tegangan 2 itu lebih kecil nampak dari grafik. Dan kemudian kita akan melihatnya dalam mode XY. Kita klik menu display, kemudian formatnya ini kita buat dalam XY. Di sini dia hanya terbentuk di daerah bawah ini, dimana cuman ada cut off tetapi cut in tidak ada. Nah, kemudian kita akan mengamatinya dalam mode FFT atau Fast Fourier Transform dengan cara yang serupa. Kita nonaktifkan dulu mode XY-nya, kemudian kita gunakan FFT. Nah, di mana FFT di sini teman-teman bisa melihat tidak ada terbentuk apa-apa. Jadi karena pengaruh dari amplifier yang kami gunakan ini. Amplifier ini membuat bahwa tidak ada terbentuknya frekuensi harmonik. Nah, kemudian lanjut ke penguat kelas berikutnya, yaitu penguat kelas AB. Nah, di penguat kelas AB ini kami menggunakan dua transistor bipolar juga, kemudian dengan tambahan dua dioda tipe 1N400. Komponennya hampir sama dan alatnya hampir sama. Kita langsung run untuk mengamati pengaruh linearitas kualitatifnya. Kita klik auto. Kemudian kita samakan posisinya. Agar nampak jelas, kita atur clock diff-nya. Nah, di sini grafiknya bisa dibilang sama dengan penguat kelas B, dimana besarnya itu hampir sama dan bisa dibilang tumpang tindih. Kita cek di measurement. Nah, dari nilai measurement itu bahwa tidak jauh berbeda tegangan input dengan tegangan output, tetapi tetap ada penguatan daya, tapi dalam nilai yang cukup kecil. Nah, kemudian kita mengamati linearitas ini dalam mode XY. Nah, agar dapat terlihat jelas, kita atur dulu.
Nah, di sini sama dengan penguat kelas B, daerah cut off ada dan daerah cut in ada. Nah, selanjutnya kita akan mengamati pengaruh kuantitatifnya dengan menggunakan body FFT atau Fast Fourier Transform. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu mode XY, kemudian kita gunakan mode FFT, di mana mode FFT ini terbentuknya frekuensi harmonik 1, frekuensi harmonik 2, frekuensi harmonik 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana jika kita mengubah nilai tegangan input dan apa pengaruhnya? Kita coba kisaran 8, itu bukan, kita VP, nah semakin kecil bahwa hasilnya pun tegangan frekuensi harmoniknya itu tidak terbentuk ya. Kita coba semakin kecil juga, 7, bahwa hampir tidak terbentuk ya. Kita coba 6. Nah, teman-teman bisa melihat pengaruh tegangan input terhadap Fourier transformnya. Nah, dari ketiga penjelasan kelas tersebut bahwa dapat kita simpulkan penguatan yang terbaik itu adalah penguatan kelas A, di mana penguatan kelas A itu memiliki penguatan yang cukup besar. Kita buka lagi. Nah, teman-teman bisa melihat dari measurementnya. Nah, jadi dapat disimpulkan penguatan kelas A itu adalah memiliki penguatan daya yang cukup besar. Jadi teman-teman bisa menggunakan rangkaian tersebut terhadap penguatan yang akan teman-teman buat. Jadi sekian penjelasan video kami. Sampai jumpa.